Saudara, genosida di jalur Gaza selama 15 bulan terakhir ini menimbulkan bencana kemanusiaan yang begitu parah. Data menunjukkan bahwa sampai saat ini hampir menyentuh angka 47 ribu warga Palestina yang tewas di jalur Gaza akibat kekejaman Zionis Israel. Lalu sampai saat ini gencatan senjata ini sudah resmi diberlakukan. Apakah ini akan menjadi akhir dari peperangan di jalur Gaza dan akan menjadi gencatan senjata yang permanen? Selanjutnya kita akan ngobrol, sudah bergabung bersama kami ke Pak Yon Mahmudi ini sebagai Ketua Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Yon. Apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah baik. Terima kasih. Oke, Pak Yon, mungkin ini basic dulu, Pak. Apa nih yang membuat PM Netanyahu akhirnya bisa melunak dan menerima kesepakatan gencatan senjata? Karena sebelum-sebelumnya kan sempat menolak begitu, Pak. Ya, bisa kita lihat ya bahwa peperangan yang sudah hampir 15 bulan ini nampaknya tidak membawa hasil yang signifikan ya bagi Israel. Kalau kita lihat bahwa tujuan dari peperangan yang dilakukan oleh Israel dipimpin oleh Netanyahu itu kan yang pertama adalah memastikan bahwa tawanan sandera ya dari Israel yang ditahan di Gaza itu bisa dibebaskan. Dan hingga saat ini tidak ada yang bisa dibebaskan melalui perang, kecuali melalui negosiasi yang terakhir kan melalui gencatan senjata sementara ya, yang beberapa dari tawanan itu dikembalikan. Kemudian yang kedua, perang yang dilancarkan oleh Israel kan yang diinginkan untuk ya, menghancurkan Hamas dan faksi-faksi perlawanan. Namun realitas hingga saat ini perlawanan yang dilakukan oleh Hamas dan faksi-faksi yang lain kan masih cukup kuat ya, bahkan terakhir ya mereka sudah bisa menggantikan pasukan-pasukan yang gugur ya di dalam peperangan itu. Nah, tuntutan dari publik di Israel kan sangat kuat ya bahwa tawanan itu harus segera dikembalikan ke Israel dalam kondisi hidup. Maka tentu tidak ada pilihan lain apabila perang terus dilanjutkan. Yang terjadi adalah justru para sandera itu terbunuh ya oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Nah, dari situ saya kira kita bisa melihat ya kondisi real dari Israel. Tentara mereka juga sebagian tidak mau terus berperang ya kalau karena ada kondisi fisik dan mental, dan mereka juga tidak mau terlibat dalam perang melawan perang yang berhubungan dengan kejahatan perang. Amerika juga memberikan dorongan agar segera melakukan gencatan senjata. Saya kira ini ya yang menjadi latar belakang kenapa pada akhirnya Netanyahu mau ya walaupun dengan berat hati melakukan gencatan senjata. Oke, Pak, dalam gencatan senjata ini ada peran mediator, yakni Qatar dan Mesir, beserta Amerika Serikat, begitu, Pak. Nah, di beberapa statement ini menunjukkan bahwa ada utusan dari Amerika Serikat, khususnya utusan dari Trump, yang akhirnya melakukan lobby-lobby dan negosiasi, akhirnya membuat Netanyahu melunak dan menyepakati gencatan senjata. Jadi, ini apakah uh, pengaruh Trump ini masih besar begitu di Netanyahu sendiri, Pak? Nah, proses negosiasi gencatan senjata ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama dan sempat juga ya ada pesimis ya, skeptis akan bisa dilakukan negosiasi gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan juga Amerika. Nah, perubahan politik di Amerika saya kira ini memberikan perubahan ya khusus terhadap progres dari gencatan senjata, karena kita tahu bahwa sebelumnya di bawah Joe Biden nampaknya tidak ada progres yang signifikan. Walaupun tidak secara langsung, memang utusan khusus dari Trump juga ikut ya terlibat ya di dalam negosiasi ini, dan pesan-pesan Trump saya kira kemudian ya disampaikan untuk membuat ya Netanyahu mau tidak mau harus melakukan negosiasi karena tidak ada dukungan untuk dilanjutkan perang ya. Dan tujuan dari peperangan kan juga tidak bisa dibuktikan akan berhasil membawa sandera untuk kembali. Nah, dukungan dari Amerika melalui Trump saya kira menjadi energi baru bagi kelanjutan negosiasi gencatan senjata ini yang sebelumnya memang mengalami kemunduran ya, dan ya baru sebulan terakhir saya kira ada kemajuan yang signifikan.
Oke, Pak, ada 3 tahap dalam gencatan senjata selama 42 hari ke depan, atau ini sudah 41 hari ke depan, berarti begitu. Brigadir Al-Qassam ini sudah mengeluarkan statement, ini akan mematuhi perjanjian gencatan senjata. Lalu bagaimana dengan Israel, Pak? Dan apa konsekuensinya jika melanggar? Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian ya, potensi Israel untuk melakukan pelanggaran atau mengambil keuntungan dalam berbagai strategi yang mereka lakukan, yang kalau kita lihat memang Netanyahu masih punya ambisi untuk melanjutkan peperangan. Bahkan beberapa dari pendukung mereka di kabinet yang dari faksi ekstrim itu kan meminta ya bahwa Israel tetap melakukan penguasaan ya terhadap wilayah Gaza. Sementara penguasaan kontrol terhadap Gaza oleh dunia internasional nampaknya ditolak. Nah, potensi-potensi pelanggaran yang harus kita awasi ini kan dilakukan secara bertahap ya, dari tahap 1, 2, dan 3. Bahkan pengembalian tawanan perang ya Sandra itu juga, yang tahapan pertama sebesar 33 itu kan juga tidak secara langsung ya. Kita saksikan 3 orang kemudian tukar dengan 150 ya tahanan Palestina yang ada di Israel. Dan itu terus dilakukan secara bertahap ya, tidak secara serentak. Ini kan untuk memastikan bahwa Israel mematuhi aturan-aturan dalam gencatan senjata dan memastikan mereka berada posisi di luar ya wilayah di Gaza yang itu berpenduduk padat ya. Jadi kenapa kita juga lihat dalam tayangan itu ya tentara Al-Qassam juga turun ke jalan berbaur dengan masyarakat. Itu kan karena di situ sudah tidak ada lagi pasukan Israel ya yang menjadi ancaman. Nah, kalau itu bisa dipatuhi sampai tahapan 1 ya, itu selesai 33 itu dikeluarkan semua, diganti dengan sekitar 1.900-an ya dari tahanan Palestina di sana, maka kan akan dilanjutkan pada tahapan kedua. Nah, pada tahapan kedua kan juga dipastikan ya bahwa Israel pada akhirnya menarik secara total pasukannya dari wilayah Gaza. Dan apabila itu tidak dipatuhi, tentu maka tahanan itu tidak akan dikeluarkan oleh Hamas karena itu menyangkut masa depan Gaza selanjutnya. Jangan sampai ketika tahanan dikeluarkan justru setelah itu Israel melakukan serangan invasi kembali. Itu saya kira satu hal. Hal yang lain juga harus diperhatikan, tidak hanya di Gaza, kita juga melihat di tepi barat, jangan sampai juga ada aktivitas Israel di tepi barat yang melakukan penangkapan-penangkapan secara masif terhadap rakyat Palestina atau para pejuang, sehingga ya ketika tahanan Palestina dikembalikan, dikeluarkan, dia mengambil menangkap tawanan-tawanan baru. Nah, itu kan juga suatu pelanggaran. Ya, harusnya Amerika bisa mengambil sikap bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negosiasi dan harus ada tekanan, dan itu akan merusak ya proses gencatan senjata. Dan Amerika saya kira bertanggung jawab karena dia sebagai garantor ya. Oke, Pak, ini bagaimana jika nantinya ini gencatan senjata sudah selesai dan tawanan sudah diserahkan sepenuhnya dan Hamas, Israel ini sudah tidak punya tawanan. Pihak mana yang kira-kira diuntungkan begitu, Pak? Tentu pihak Palestina yang diuntungkan ya dengan kondisi ini, bahwa ribuan tahanan dari Palestina bisa dibebaskan, kemudian Israel mematuhi untuk meninggalkan wilayah Gaza, dan pasca itu akan terjadi rekonstruksi ya, pembangunan kembali Gaza. Karena negara-negara Arab yang kaya-kaya itu tidak mau membantu rekonstruksi kalau Israel masih tetap bercokol di situ. Jadi kan pilihannya ya Israel harus meninggalkan wilayah Gaza, dan resolusi PBB kan juga memberikan amanah ya bahwa dalam waktu setahun ke belakang yang sekarang sudah hampir berjalan 5 bulan itu pengosongan withdrawal ya dari Israel itu harus dilakukan. Nah, kalau semua kemudian mematuhi ya gencatan senjata, kemudian termasuk juga resolusi PBB, harusnya kemudian wilayah-wilayah yang diduduki Israel itu dikosongkan dari pengaruh Israel. Nah, ini dari satu sisi ini memang kenapa menjadi berat bagi Israel, karena dianggap ini sebagai kekalahan Israel yang melawan
Hamas dalam waktu 15 bulan agar apabila mereka benar-benar mematuhi itu. Tapi ya ini saya kira jalan keluar ya yang dijadikan sebagai inisiasi bagi perdamaian di kawasan yang menyangkut hubungan konflik antara Israel dan Palestina. Oke Pak, ini Menteri Luar Negeri Israel ini namanya Gideon Star, ini mengatakan juga jika Hamas tetap berkuasa, ketidakstabilan regional yang ditimbulkan mungkin akan terus berlanjut. Nah, ini apakah bisa diartikan sebagai Israel masih takut jika masih ada Hamas yang berkuasa di Gaza begitu Pak? Ya, memang Israel dan termasuk Amerika ya tidak menginginkan Hamas berkuasa kembali. Maka tentu skemanya bahwa pemerintahan di Gaza harus dijalankan secara inklusif ya, melibatkan faksi-faksi yang lain termasuk juga Fatah. Nah, ini dimungkinkan ya kita lihat dalam beberapa hari terakhir kan beberapa dari faksi yang ada di Gaza kan juga berkumpul ya di Doha untuk mengamati melihat perkembangan dari gencatan senjata. Artinya mereka telah menyiapkan diri untuk pemerintahan pasca invasi Israel dan ya mereka siap untuk melakukan rekonsiliasi. Tapi juga ada tawaran yang kedua sebenarnya bahwa otoritas Palestina nampaknya didesak ya dibujuk untuk mau menguasai atau mengontrol wilayah Gaza. Tapi kan ini juga tidak ideal ya karena kita tahu otoritas Palestina yang didominasi oleh Fatah menjadi faksi yang tidak populer di Gaza. Kalau mereka yang berkuasa, sementara kita perhatikan komunikasi hubungan otoritas Palestina di tepi barat kemarin kan menimbulkan semacam apa kontraproduktif ya atas tindakan mereka melakukan penangkapan terhadap para pejuang Palestina ya. Nah, kalau mereka yang dipaksakan untuk berkuasa juga tidak menjamin adanya stabilitas ya. Maka tentu ya pendekatan yang lebih inklusif ya mau tidak mau ya Hamas harus dilibatkan karena Hamas sebagai kelompok yang berpengaruh tidak bisa ditinggalkan hanya karena tidak menyukai Hamas. Karena itu terjadi ya sama stabilitas perdamaian juga tidak akan pernah terjadi kalau memang konstruksinya menyisihkan ya kelompok yang tidak disukai. Oke, Pak, ini ada juga beranggapan bahwa gencatan senjata di jalur Gaza ini tercapai eh, karena ini adalah sebuah legacy dari pemerintahan Joe Biden menuju ke pemerintahan Donald Trump. Nah, apakah bisa dibilang begitu, Pak? Karena kalau dilihat di beberapa tahun sebelumnya, ketika Presiden Amerika ini akan lengser, pasti akan meninggalkan legasi yang baik begitu. Ya, bisa saja karena itu kan klaimnya Joe Biden ya, yang mengumumkan adanya gencatan senjata kan Joe Biden bahwa telah berhasil melakukan kesepakatan negosiasi antara Israel dan Hamas dalam bentuk gencatan senjata dan itu diklaim sebagai kemampuan Amerika untuk ya, melakukan negosiasi dan itu bagian dari legasi. Tapi kan juga publik mempertanyakan kenapa proses negosiasi itu harus berlangsung begitu lama di akhir kepemimpinan Biden dan korban genosida hampir 46.000 gitu ya. Gaza lebih dari 3/4 yang sudah hancur ya. Baru setelah itu Biden mengakhiri ya kepemimpinannya dengan menunjukkan prestasi dalam gencatan senjata. Ya bisa-bisa saja seperti itu. Tapi kan realitas kita tahu bahwa seandainya tidak ada perubahan pemerintahan juga akan sangat jauh dibayangkan bahwa negosiasi menuju gencatan juga senjata akan terjadi ya karena dianggap kepemimpinan Biden Demokrat terlalu lembek, terlalu lemah ya di dalam mencapai apa progres dalam menuju negosiasi ini. Ya mungkin ya kombinasi antara pemerintahan Biden dan juga Trump ya yang memang di awal pemerintahan inginnya persoalan ini akan lebih clear ya dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, di awal pemerintahan Trump, ini ada momen gencatan senjata. Lalu bagaimana, Pak? Ini kan Trump akan memimpin Amerika kembali. Bagaimana nasib Gaza ke depan kalau menurut pandangan atau mungkin perkiraan Bapak? Ya tentu setelah gencatan senjata itu selesai pada tahapan ketiga ya peta berikutnya yang harus menuju kepada realisasi two state solution karena sikap Amerika sebelumnya kan mendukung ya
adanya two state solution setelah didiskusikan dengan Israel. Memang prosesnya lama, tapi kalau kemudian komitmen dengan itu, ya saya kira ini yang lebih memungkinkan untuk menetapkan ya kawasan itu sebagai kawasan yang stabil. Dan Trump kan sifatnya dia walaupun kadang kontroversial, kebijakannya kan lebih transaksional ya. Jadi peluang dan kesempatan ekonomi apa yang dia dapatkan sehingga dia mampu untuk mendukung two state solution. Kalau kita lihat dari apa penasehat Timur Tengah ya yang dia pilih, Masad Bolus itu yang berasal dari Lebanon, nampaknya lebih pro ya terhadap apa perdamaian dibandingkan dengan melanjutkan peperangan. Ya dengan itu kita berasumsi ya Trump akan memperkuat perdamaian, bukan malah nanti memberikan amunisi baru kepada Israel untuk melakukan invasi kembali ke Gaza pasca gencatan senjata. Oke, bicara soal invasi kembali ke Gaza begitu Pak. Ini kan warga Gaza atau warga di jalur Gaza ini ada yang euforia merayakan gencatan senjata, pasti banyak juga yang khawatir akan diserang karena mereka kembali ke battleground begitu Pak. Nah itu bagaimana? Adakah potensi-potensi itu? Ya, kalau kita lihat memang di lapangan euforia terjadi ya, bahkan hampir semuanya merayakan keluar, pasukan-pasukan Hamas juga keluar karena pada fase yang pertama itu dianggap sebagai fase yang bebas dari serangan Israel. Nah, tentu kemudian kondisi itu sampai fase ketiga juga harus diperhatikan, juga harus hati-hati ya. Adanya potensi serangan kembali yang dilakukan oleh Israel karena Israel sendiri kan sering ya melakukan pelanggaran-pelanggaran ya dalam beberapa perang. Kita lihat bagaimana kemudian negosiasi sedang berjalan tetapi melakukan pembunuhan ya terhadap Perdana Menteri Hamas ya, Ismail Haniyeh, kemudian pembunuhan terhadap Yahya Sinwar dan seterusnya. Maka kehati-hatian saya kira itu perlu diperhatikan ya agar tentu tidak menjadi korban selanjutnya. Tapi yang paling penting adalah memberikan tekanan ya kepada Israel, dan Amerika nampaknya bertanggung jawab ya untuk memastikan agar Israel apa namanya bisa mematuhi ya semua komitmen dalam gencatan senjata, dan yang paling penting ya untuk realisasi perdamaian ke depan di kawasan ini, karena biar bagaimanapun ya kawasan Timur Tengah harus stabil, dan tentu Amerika di bawah Trump menginginkan stabilitas ya untuk tujuan-tujuan kepentingan nasional mereka dibandingkan terus-menerus terjadi peperangan ya. Dan ini saya kira tentu merugikan bagi Amerika dan juga Israel sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Yon Mahmudi sudah ngobrol bersama pemirsa dari Liputan 6 terkait perkembangan terkini dari Gaza pada saat gencatan senjata ini sudah dimulai dan potensi-potensi ke depan itu seperti apa. Pak Yon, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bahasan kami di Sedang Viral. Saya Rusdi Maulana pamit. Sampai jumpa.